Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kuliah hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan pengantar perkuliahan minggu lalu, maka pada hari ini kita akan membahas tentang matriks yang akan mempelajari seluk-beluk atau dasar-dasar dari matriks. Kemudian untuk memulai perkuliahan hari ini, saya mulai dari pengertian dasar dari matriks. Jadi matriks adalah jajaran 4 persegi panjang dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam jajaran tersebut disebut dengan entry dari matriks. Jadi yang disebut entry ya bilangan-bilangan yang berada dalam matriks. Jadi biasanya paling sedikit bilangannya itu dalam suatu matriks adalah terdiri dari satu bilangan sampai dengan seterusnya. Kalau bilangannya makin banyak ya justru untuk mengoperasikan matriks jelas lebih rumit. Gitu ya. Kemudian pengertian penting berikutnya adalah ukuran. Bahasa Inggrisnya disebut dengan dengan size. Kemudian istilah lainnya disebut dengan order. Jadi order suatu matriks dinyatakan dalam jumlah baris, yaitu dalam bentuk arah horizontal, dan kolom dalam arah vertikal. Berikutnya ini ada beberapa contoh matriks ya. Di bawahnya kita akan membahas tentang order ya, seperti yang diuraikan bagian sebelumnya. Ya, pertama kita lihat matriks 1. Ya, matriks 1 itu entry-nya terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 0, 1, 4. Jadi pada matriks 1 itu mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Sehingga ukurannya adalah 3 kali 2 atau ordernya adalah 3 kali 2, ditulis sebagai 3 kali 2. Kemudian matriks lain memiliki ukuran, nah ini udah langsung aja untuk matriks yang entry-nya atau isinya itu 210 min 3, ordernya atau ukurannya adalah 1 kali 4. 1 kali 4 ini seperti yang ditulis di sini. Kemudian matriks yang ketiga itu entry-nya terdiri dari 9 bilangan ya, seperti gambar di atas. Maka ordernya dapat ditentukan sebagai 3 kali 3 karena dia mengandung 3 baris dan 3 kolom gitu ya. Jadi pada ini 3, atau kita mulai dari 1,4, 1 itu menyatakan barisnya, 4 itu menyatakan kolomnya gitu ya, 1 kali 4. Kemudian yang 3 kali 3 itu ya, matriks yang ketiga ya, barisnya 3, kolomnya 3. Kemudian kita lanjut lagi pada matriks berikutnya, barisnya 2, ya jumlah barisnya 2, 1, 3 ini, matriks yang 3 isi 3 entry 3 ini terdiri dari 2 baris dan 1 kolom. Dan yang terakhir pada matriks yang mempunyai entry tunggal yaitu 4 mempunyai order atau ukuran 1 kali 1 karena dia terdiri dari cuma 1 bilangan. Kemudian suatu matriks yang hanya memiliki 1 kolom disebut dengan matriks kolom. Contohnya adalah pada gambar di atas ya, itu pada matriks yang ordernya 2 kali 1 gitu ya. Itu merupakan contoh dari matriks kolom. Kemudian suatu matriks yang hanya memiliki 1 baris disebut dengan matriks baris. Ya, contohnya pada matriks gambar di atas yaitu pada matriks yang punya order 1 kali 4. Nah, kemudian terakhir matriks 1 kali 1 dia merupakan matriks baris. Dan saya lanjutkan materinya. Sebaiknya menggunakan huruf kapital untuk menyatakan matriks. Seperti gambar di bawah, ada matriks yang isinya dari A11 sampai A34 dituliskan sebagai huruf besar, yaitu berupa A, ya, huruf A besar gitu. Jadi hurufnya nggak harus A, tapi bisa juga B besar ya, C besar, D besar dan seterusnya gitu. Kemudian entry yang terletak pada baris I dan kolom J di dalam matriks A akan dinyatakan sebagai AIJ. Jadi sebelum ya, diberikan nilai dalam
dalam suatu matriks yang berupa entry-entry itu ya bisa diberi notasi sesuai dengan matriksnya gitu. Kalau matriksnya A, maka notasinya dituliskan sebagai AIJ. Jadi sekalian AIJ itu menyatakan peta dari entry-entry itu atau letak dari entry-entry itu. Ya, misalnya kalau A13 bahwa itu menyatakan bahwa entry itu berada pada baris 1 dan kolom ketiga gitu ya. Kemudian misalnya A24, nah itu menyatakan posisi entry pada baris kedua dan kolom keempat dan seterusnya gitu. Kemudian ya matriks itu seperti gambar di bawah bisa dinyatakan sebagai persamaan umumnya ya, yang juga menyatakan suatu order dari suatu matriks, yaitu dituliskan sebagai M kali N gitu ya, itu menyatakan order itu. Nah itu jadi M kali N itu bisa dibilang baris dan kolom yang terakhir dalam suatu matriks gitu ya gitu. Kemudian untuk matriks baris dan kolom, cara umum menuliskannya dengan menggunakan huruf kecil tebal. Contohnya itu di gambar di bawah, matriks A ya A ditebalkan, itu dituliskan sebagai itu, isinya entry-nya A1, A2 dan sampai dengan AN ya. Karena dia terdiri hanya satu baris aja, maka disebut dengan matriks baris gitu. Kemudian yang B itu adalah matriks kolom. Karena apa? Karena terdiri dari satu kolom aja yang isinya B1, B2, BM ini masih dalam bentuk huruf gitu ya. Suatu matriks A dengan jumlah baris N dan jumlah kolom N disebut dengan matriks bujusangkar order N. Ini pengertian yang paling sering disebut-sebut atau digunakan dalam suatu teori tentang matriks dan juga kuliah-kuliah matematika lanjutan lainnya gitu ya. Jadi tadi sekali lagi matriks bujusangkar order N gitu ya. Jadi dan entry A11, A22 sampai dengan ANN pada matriks bawah yang diberi asiran menunjukkan diagonal utama matriks A. Jadi sesuai dengan namanya matriks bujusangkar, ya bentuknya bujusangkar, berarti pada ordernya itu jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, maka diringkas sebagai order N aja, bukan M kali N seperti sebelumnya. Tapi karena dia baris dan kolom sama, maka disebut dengan matriks bujusangkar yang dengan order N gitu ya. Nah, istilah lainnya dalam matriks ini adalah diagonal utama gitu. Jadi diagonal yang miringnya ke arah kanan tuh di tengah gitu ya dari matriks A. Kemudian inilah kita mulai sebenarnya ini materi utama dari kuliah kita hari ini, yaitu bagaimana kita mengoperasikan matriks gitu. Ini ada beberapa operasi yang harus kita pahami, kemudian nanti kita akan gunakan juga untuk materi-materi kita kuliah selanjutnya gitu ya. Operasi matriks yang pertama adalah kesetaraan matriks ya. Dua matriks adalah setara atau equal jika keduanya memiliki ukuran yang sama dan entry-entry yang bersesuaian adalah sama. Jadi semuanya harus sama ya. Dia pertama syaratnya memiliki ukuran atau order yang sama, dan entry-entry juga sama. Jadi kalau salah satu nggak sama entry-nya, berarti materi itu nggak setara ya. Nah itulah contoh di bawah, ada matriks A yang isinya itu ya, atau entry-nya adalah 213X ya. Matriks B ya yang entry-nya 2135, kemudian matriks C yang entry-nya 231400. Nah kita lihat yang matriks yang A-nya ya, jika X sama dengan 5, maka matriks A sama dengan B, atau matriks A setara atau equal dengan B, karena semuanya ordernya sama ya, 2 kali 2 ya, artinya ukuran atau ordernya sama, kemudian juga entry-entry-nya juga sama antara matriks A dan matriks B gitu ya. Kalau X-nya itu bukan 5, berarti matriks A dan B-nya nggak setara gitu ya. Tetapi untuk
untuk semua nilai, tapi untuk semua nilai X yang lain matris A dan B tidak setara seperti tadi saya sudah saya terangkan gitu. Karena tidak semua entry keduanya sesuai dengan adalah sama, ya karena itu alasannya, karena tidak semua entry keduanya yang bersesuaian adalah sama. Tidak ada nilai untuk X di mana A sama dengan C, karena A dan C memiliki ukuran yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua berhubungan dengan operasi matriks adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan matriks gitu. Nah, kita lihat uraian di bawah. Jika A dan B adalah matriks-matriks dengan ukuran yang sama, maka jumlah atau sum dari A plus B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan entry-entry pada B dengan entry-entry yang bersesuaian pada A, dan selisih atau difference A dikurang B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan entry-entry pada A dengan entry-entry bersesuaian pada B. Jadi matriks dengan ukuran yang berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan gitu ya. Nah, kita lihat contoh operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Kita lihat matriks A yang ordernya 3 kali 4, kemudian matriks B yang order juga 3 kali 4, matriks C ordernya 2 kali 2. Maka kalau kita lakukan operasi penjumlahan, maka hasilnya adalah min 2, 4, 5, 4, 1, 2, 2, 3, 7, 0, 3, 5 yang merupakan penjumlahan dari bilang entry-entry yang bersesuaian gitu. Artinya bersesuaian itu pada lokasi A, I, J yang sama gitu ya. Misalnya kita lihat kalau matriks A itu pada baris 1 kolom 1 ya, A11, dia nilai entry-nya adalah 2. Pada matriks B nilai entry-nya adalah min 4 ditambahkan 2, min 4 hasilnya minus 2, 1 dengan 3 dijumlahkan hasil 4, 0 dan 5 dijumlahkan hasil 5, 3 plus 1 hasilnya 4. Yang pada baris kedua juga begitu, min 1 plus 2 hasilnya 1, 0 plus 2 hasilnya 2, 2 plus 0 hasilnya 2, 4 min 1 hasilnya 3, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk pengurangannya secara sistem operasinya sama gitu, cuma ini kita lakukan pengurangan gitu ya. A min B, kita lihat bahwa matriks A dengan matriks B, 2 dikurang min 4 hasilnya 6, 1 dikurang 3 hasilnya minus 2 ya, 0 minus 5 min 5, 3 dikurang 1 hasilnya 2, min 1 plus kurang 2 hasilnya minus 3, dan seterusnya. Jadi pernyataan A plus ya, berikutnya ya, pernyataan A plus C gitu, B plus C, A min C dan B min C tidak terdefinisi. Karena apa? Karena A dan C itu ordernya berbeda ya, jelas nggak bisa dilakukan proses penjumlahan dan pengurangan. Demikian juga pada B plus C gitu, order berbeda. A min C juga berbeda ordernya, B dikurang C juga order berbeda, maka disebut sebagai penjumlahan pengurangan itu disebut sebagai tidak terdefinisi, atau bisa dikatakan dua matriks tersebut tidak bisa dihitung penjumlahan dan pengurangannya